seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. Salam, perkenalkan nama saya Habali dari Prodi PJKR kelas B dengan NIM 24320077. Di sini saya akan menjelaskan terkait permasalahan dalam penerapan alat evaluasi non-tes yang berbasis HOLTS. Namun sebelum lanjut di penjelasan, saya akan mengawalinya dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi tentang permasalahan dalam penerapan alat evaluasi non-tes yang berbasis HOLTS. Dalam permasalahan ini terdapat beberapa permasalahan atau kendala dalam implementasi alat evaluasi non-tes. Yang pertama yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap konsep HOLTS atau Higher Order Thinking Skill yang masih sangat terbatas. Lalu yang kedua, kesulitan dalam merancang instrumen, alat atau sarana non-tes. Lanjut yang ketiga yaitu keterbatasan waktu. Yang keempat, penilaian yang subjektif. Yang kelima, kurangnya kesiapan siswa. Yang keenam, sarana dan prasarana yang terbatas. Yang ketujuh, kurangnya pelatihan yang profesional. Poin yang pertama adalah kurangnya pemahaman guru terhadap konsep HOLTS masih sangat terbatas. Banyak guru yang masih belum sepenuhnya memahami apa itu HOLTS atau Higher Order Thinking Skill tersebut dan bagaimana cara mengembangkan instrumen atau alat non-tes yang benar-benar mengukur kemampuan berpikir siswa secara tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan kreatif atau kreasi dalam berpikir. Di sini guru masih sangat terbatas. Mereka punya daya berpikir tentang HOLTS, terkait konsep HOLTS masih sangat-sangat terbatas. Banyak guru yang masih belum sepenuhnya, artinya sebagian guru belum sepenuhnya memahami apa itu HOLTS. Dong belum mengetahui betul-betul apa itu HOLTS atau High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dan mereka tidak memahami atau tidak mengetahui bagaimana cara mengembangkan instrumen atau alat atau sarana non-tes tersebut yang benar-benar untuk mengukur bagaimana untuk mengetahui kemampuan berpikir seorang siswa secara tingkat tinggi. Contohnya dari dia punya berpikir dalam menganalisis, dalam mengevaluasi, dan dia punya cara berpikir yang kreatif. 3 poin ini guru belum sepenuhnya memahami dan belum sepenuhnya bisa menilai bagaimana seorang siswa dalam dia menganalisis suatu proyek, dia menganalisis suatu problem, dia bagaimana dia cara mengevaluasi
suatu proyek atau problem tersebut, dan bagaimana dia punya cara berpikir yang kreatif untuk membentuk atau memodifikasi proyek atau problem yang ada. Guru masih sangat terbatas, pemahamannya masih sangat terbatas. Terkadang alat evaluasi hanya untuk mengukur pemahaman dan ingatan. Terkadang guru menerapkan alat evaluasi ini hanya sekedar mengukur bagaimana pemahaman atau ingatan seorang siswa, atau bisa juga disebut LOTS atau lower order thinking skill, yang dimana kita tahu HOTS tersebut bukan lagi mengukur tentang pemahaman atau sekedar ingat, hafal menghafal saja, tetapi lebih dari itu sudah masuk di bagaimana seorang siswa mampu menganalisis, dan bagaimana kemampuan seorang siswa mampu berpikir kreatif, bukan lagi hanya sekedar hafal menghafal, ingat mengingat, atau sekedar memahami saja. Lanjut yang kedua, yaitu di poin yang kedua, kesulitan dalam merancang instrumen, alat atau sarana non-TEDS. Yang dimaksud dalam kesulitan dalam merancang instrumen non-TEDS, alat evaluasi non-TEDS seperti observasi, portofolio, wawancara, penilaian proyek, jurnal reflektif, membutuhkan kreativitas dan pemikiran yang sangat mendalam dalam merencanakan. Dia membutuhkan waktu dan tenaga ekstra, artinya membutuhkan waktu yang banyak dan tenaga lebih dalam menyusun atau dalam membuat rubrik penilaian atau menyusun rubrik penilaian yang valid, yang relevan atau reliable. Kesulitan dalam merancang instrumen non-TEDS ini, guru belum sepenuhnya memahami evaluasi non-TEDS, yaitu yang seperti observasi. Guru belum sepenuhnya memahami observasi, terkait dalam observasi, portofolio, wawancara, penilaian proyek, jurnal reflektif, sehingga dalam mengimplementasi atau dalam menerapkan terhadap siswa dibutuhkan betul-betul konsisten atau konsistensi dari guru yang sangat tinggi, karena untuk menerapkan membutuhkan pemikiran yang kreatif, membutuhkan waktu yang lebih lama dan tenaga yang lebih, karena harus betul-betul berpikir yang kritis, betul-betul harus berpikir yang kreatif, supaya dalam upaya perancangan untuk mengimplementasi atau untuk melakukan betul-betul sudah tepat pada sasaran. Karena apa? Ketika seorang guru tidak konsisten, tidak profesional, dia akan kehabisan di waktu, karena dalam mengimplementasi membutuhkan waktu dan tenaga yang sangat banyak atau ekstra. Lanjut yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu keterbatasan waktu. Alat evaluasi non-TEDS berbasis HOTS sering memerlukan waktu lebih lama dalam pelaksanaan maupun penilaiannya dibandingkan tes tertulis biasa. Dalam kondisi kelas besar dan jam pelajaran yang terbatas, guru kesulitan menerapkan secara konsisten, secara terus-menerus. Artinya, di keterbatasan waktu ini, evaluasi non-TEDS berbasis HOTS ini sangat memerlukan waktu yang banyak, sangat membutuhkan waktu yang banyak, yang lebih lama, sehingga tercapainya pelaksanaan atau dalam melaksanakan membutuhkan waktu yang lebih banyak dan lebih lama. Maupun pada saat penilaian, dia membutuhkan waktu yang lebih banyak dan tenaga yang lebih atau tenaga ekstra dibandingkan tes tertulis biasa. Contohnya seperti soal pilihan ganda,
atau isian, atau contoh lain, mungkin guru datang untuk memberikan siswa suruh mengerjakan tugas ini di halaman ini, itu sudah biasa. Tetapi HOTS lebih dari itu. High order thinking skill lebih dari itu, atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Dia lebih dari itu, dan dia memerlukan waktu yang sangat lama, membutuhkan waktu yang lebih banyak. Sehingga betul-betul dibutuhkan profesionalisme dari seorang guru. Apalagi dalam kondisi kelas yang besar dan jam pelajaran yang sangat terbatas. Guru kesulitan menerapkannya secara konsisten. Artinya di dalam kelas yang besar, di dalam jam yang terbatas, seorang guru kesulitan menerapkan secara terus-menerus, karena guru betul-betul dituntut harus memahami apa itu HOTS atau keterampilan berpikir tingkat tinggi, sehingga dalam mengimplementasi di kelas besar dan pelajaran yang terbatas, guru tidak lagi sulit untuk menerapkannya secara konsisten, secara terus-menerus. Lalu lanjut poin yang keempat, penilaian yang subjektif. Penilaian yang subjektif artinya evaluasi non-tes, apalagi yang berbasis HOTS, seringkali bersifat kualitatif dan sangat beresiko lebih tinggi terhadap bias atau subjektivitas penilai. Artinya penilaian yang subjektif ini tidak menentu, karena bergantung pada pandangan seorang guru, tergantung pada perspektif seorang guru. Contohnya, guru yang tidak profesional bisa saja dia menilai anak si A dan anak si B, karena anak si A punya ikatan, punya hubungan, contohnya misalnya hubungan persaudaraan dengan seorang guru atau dengan si guru. Dia bisa menilai bahwa anak si A ini lebih dibandingkan anak si B, padahal realita yang terjadi di kelas kebalikan dari yang dinilai oleh guru. Itu karena penilaian yang tidak subjektif atau penilaian yang subjektif. Guru betul-betul dituntut harus profesional agar bisa adil dalam penilaian, agar bisa adil dalam menilai siswa, tidak hanya dari pandangan semata atau perspektif dia sendiri. Betul-betul dibutuhkan profesionalisme ini. Guru harus memiliki kemampuan rubrik penilaian yang jelas agar penilaian menjadi objektif dan adil. Guru betul-betul harus memiliki kemampuan membuat rubrik atau menyusun rubrik penilaian supaya jelas dan agar tercapainya penilaian yang kita butuhkan, yaitu penilaian yang kita inginkan, yaitu penilaian yang objektif dan adil. Tidak hanya semata-mata hanya karena adanya hubungan dia menilai secara sepihak, atau hanya karena pandangan semata atau perspektif seorang guru tersebut. Lanjut di poin yang kelima, yaitu kesiapan siswa. Kesiapan siswa, karena tidak semua siswa terbiasa dengan aktivitas berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Banyak siswa lebih terbiasa dengan soal pilihan ganda atau hanya sekedar hafal menghafal atau hafalan saja, sehingga butuhnya adaptasi dalam menghadapi evaluasi non-teks yang menuntut eksplorasi ide-ide. Di sini yang dimaksudkan dengan dari kesiapan siswa, karena tidak semua siswa terbiasa dengan HOTS atau dengan aktivitas berpikir yang kritis, kreatif, dan reflektif. Karena siswa lebih cenderung terbiasa dengan soal-soal pilihan ganda saja atau hanya sekedar hafal dan menghafal. Sehingga sangat dibutuhkan waktu, sangat dibutuhkan adaptasi dalam menghadapi implementasi evaluasi non-tes
yang menuntut eksplorasi ide-ide, yang mengharuskan siswa mampu berpikir lebih kritis, lebih kreatif dan lebih reflektif, yang mengharuskan siswa mampu mengeluarkan ide-ide yang ada dalam pemikirannya. Lanjut di poin yang ke-6, yaitu dukungan sarana dan prasarana yang terbatas. Untuk melakukan proyek atau observasi atau portofolio digital dibutuhkan fasilitas, dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti perangkat teknologi, koneksi internet, atau alat bantu pembelajaran yang lainnya. Untuk mencapai itu dibutuhkan sekali sarana dan prasarana. Karena dalam mengimplementasi OTS tidak hanya untuk melakukan pembelajaran yang soal pilihan ganda saja atau hanya sekedar hafal menghafal, tetapi juga harus melakukan teknologi, karena harus dibarengi dengan seiring berkembangnya zaman, seiring berjalannya waktu. Di banyak sekolah, terutama di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, fasilitas ini belum memadai, artinya belum semua ada. Maka dari itu, kurangnya sarana dan prasarana yang terbatas sangat mempengaruhi implementasi atau penerapan alat evaluasi non-tes yang berbasis OTS ini. Karena tidak semua daerah difasilitasi oleh teknologi atau oleh sarana dan prasarana. Contohnya di banyak sekolah, terutama di daerah 3T, yaitu terdepan, terluar, dan tertinggal tadi, belum memadai, belum merata fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Lanjut yang poin yang ke-7, yaitu kurangnya pelatihan yang profesional. Pelatihan bagi guru sering belum terfokus atau kurang terfokus pada implementasi konkret alat evaluasi non-tes yang berbasis OTS. Banyak guru yang mengandalkan contoh atau template dari luar yang tidak selalu sesuai dengan konteks kelasnya atau tidak selalu pas dengan kelas yang dia bawakan atau kelas yang dia ajarkan. Dia lebih mengandalkan contoh yang ada di luar atau template-template yang dari luar. Dia tidak mampu membuat contoh sendiri atau membuat template sendiri yang berkaitan dengan kelasnya, yang sesuai dengan konteks kelasnya, tetapi dia justru mengandalkan contoh atau template yang dari luar yang selalu tidak sesuai dengan konteks kelasnya. Kurangnya pelatihan profesional, pelatihan bagi guru belum terfokus pada implementasi konkret alat evaluasi non-tes berbasis OTS. Guru hanya berfokus pada soal-soal pilihan ganda saja, hanya sekedar hafal saja, tetapi tidak mampu menciptakan atau membuat soal yang membuat siswa betul-betul mampu menganalisis, mampu mengevaluasi, dan mampu berpikir kreatif untuk memecahkan soal tersebut atau untuk mendapatkan jawaban. Tetapi guru hanya memberikan soal pilihan ganda atau hanya memberikan suruh menghafal, suruh dihafal. Itulah kurangnya pelatihan guru secara profesional. Mungkin ini sekian penjelasan dari saya terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam implementasi atau penerapan alat evaluasi non-tes yang berbasis OTS. Untuk mengakhirinya, saya akan menutup dengan doa. Berdoa mulai.
Sekian dari saya. Terima kasih. Salam.